Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahilladzi ja'ala yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal 'ahnil manfus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ikhwanu billahi arsyadakumullah. Setiap hari minimal 17 kali kita mengikrarkan dalam suratul Fatihah yang kita baca tiap rakaat dalam sholat, Maliki Yaumiddin. Artinya apa? Yang merajai, yang menguasai hari pembalasan. Kenapa Maliki Yaumiddin ini dibaca setiap hari? Yang di dalam surat Al-Fatihah kita ikrarkan dalam setiap rakaat. Agar hati kita tertanam bahwasanya bahwa hari kiamat ini benar-benar akan muncul di hadapan kita. Maka setiap kita sholat, kita resapi Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki, yang merajai, yang menguasai hari kiamat. Mengerikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kata-kata kiamat dalam Al-Quran diulang-ulang oleh Allah dalam berbagai macam surat. Ada surat Al-Qari'ah, ada surat Al-Zalzalah, ada surat Al-Waqi'ah, ada surat Al-Haqqah, ada surat Al-Qiyamah itu sendiri. Itu semuanya artinya bersumber yaitu kiamat. Kenapa Allah mengulang-ulang dengan nama yang berbeda-beda? Kita lihat, kita pernah mempunyai presiden yang sangat cerdas. Namanya Profesor Dr. Engineering Baharudin Yusuf Habibie, dan di belakangnya masih ada gelar-gelar lagi. Gelar-gelar yang diberikan dari berbagai university di seluruh dunia. Kenapa Baharudin Yusuf Habibie itu mempunyai gelar yang sangat banyak? Karena Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie, presiden kita, dia adalah orang yang sangat hebat. Maka gelarnya banyak. Maka kalau kita lihat kiamat dengan nama-nama yang begitu banyak, dengan diulang-ulang oleh Allah, berarti apa? Bahwasanya kiamat ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat yang akan kita hadapi. Kita tidak bisa menghindari. Dan kita wajib percaya, kita yakinkan, kita masukkan dalam hati, yang kita ikrarkan setiap hari, sehari minimal 17 kali. Maliki Yaumiddin. Ikhwanu billahi arsyadakumullah. Maka kita lihat dalam surat Abasa. Wa idza ja'atis shakhah. Ketika kiamat itu muncul dengan diawali dengan trompet malaikat Israfil yang sangat mengemekakkan telinga. Yauma yafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'im minhum yauma idin sa'nu yughnih. Yauma yafirul mar'u min ahi, semua berpisah dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, ibu dan bapak-bapaknya. Wa sahibatihi wa banih, sahabat, istri dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'im minhum yauma idin sa'nu yughnih, karena mereka disibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri. Itu pasca kiamat. Kumpulkan di padang mahsyar yang sangat luas. Yang ketika itu matahari hanya satu hasta di atas kita. Banyak orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Banyak orang yang meleleh seperti lilin, tinggal tengkoraknya saja.
Dan ini berdiri dalam sebuah riwayat. Berdiri selama khamsina alfasana. Bahkan lebih dari 50.000 tahun kita berdiri di padang mahsyar yang sangat mengerikan, sangat panas, sangat menegangkan. Ini pasca kiamat. Sebelum terjadi huru hara padang mahsyar. Dalam surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Manusia itu akan dihambur-hamburkan oleh Allah, diterbangkan oleh Allah. Bahkan besok 5 miliar manusia bahkan lebih akan melesat ke angkasa. Kok bisa? Caranya bagaimana? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Teorinya seperti ini. Bumi yang kita injak ini berputar. Berputar ini perputarannya sangat cepat sehingga terjadi rotasi menimbulkan siang dan malam. Ibaratnya kita naik sebuah mobil bak terbuka. Di situ ada ratusan atau mungkin 100 orang yang berada di bak terbuka itu. Mobil ini melaju dengan kecepatan yang sangat cepat sekali. Tanpa mengurangi laju kecepatannya, tiba-tiba mobil ini menabrak pohon. Apa yang terjadi? Isi seluruh penumpang yang berada di bak ini terlempar keluar semua. Ada yang nyangkut di pohon, ada yang terprosok di parit, dan sebagainya. Lah, analoginya seperti ini. Bumi ini berputar sangat cepat sekali. Ketika ada benda bumi yang besarnya bahkan lebih besar daripada bumi, atau mungkin 1/4 bumi, itu menabrak bumi, padahal bumi berputar, dan di putaran bumi ini ada lebih 5 miliar manusia, maka manusia akan dihambur-hamburkan oleh Allah di angkasa. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ainil manfus. Dan ketika benda angkasa itu menabrak bumi, kemudian melesat ke bawah sampai ke mahma inti bumi, wa takunul jibalu kal ainil manfus, dan gunung-gunung ini akan meledak semua. Kita lihat Gunung Merapi ini tidak meledak, tidak dihamburkan oleh Allah. Ini kalau dalam bahasa Jawanya itu baru glegeken. Kita lihat gunung yang ada di Indonesia ini belum meledak sedasat besok hari kiamat. Seluruh gunung, yang mana gunung ini pintu dari panas bumi, semua akan diledakkan oleh Allah. Maka terjadilah idza syamsu kuwirat, wa idzan nujumu kadarat, wa idzal jibalu suyirat, wa idzal isharu utilat, wa idzal wuhusu husirat, wa idzal biharu sujirat. Yang lebih dahsyat, biharu sujirat. Dan yang mana laut yang ada di permukaan bumi ini akan tumpah ke daratan. Mungkin Parangtritis akan menenggelamkan kota Solo. Mungkin pantai-pantai Baron akan meluap. Seluruh akan ditenggelamkan oleh Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Beberapa sahabat, beberapa ulama, ketika dibacakan ayat-ayat tentang hari kiamat, banyak yang pingsan, karena ketakutannya yang sangat luar biasa hari kiamat. Maka yang menjadi pertanyaan kita, wabil khusus saya pribadi dan ikhwanu billahi arsyadakumullah, menjadi catatan kita, pertanyaan kita, ketika kita mengikrarkan maliki yaumiddin, yang menguasai hari kiamat, tersentuhkah kita tentang dahsyatnya hari kiamat? Kalau belum tersentuh tentang adanya hari kiamat, maka yang perlu dicek awal adalah iman kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman pada
hal-hal yang gaib, termasuk hari kiamat itu gaib. Teknologi yang secanggih apapun tidak bisa memprediksi kapan hari kiamat. Bahkan Rasulullah sendiri tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, hanya dimunculkan, hanya diberikan tahu tentang tanda-tanda hari kiamat. Tapi hari kiamat kapan tidak ada yang tahu. Maka kalau kita lihat ada seorang paranormal, seorang dukun dan sebagainya bisa memprediksi hari kiamat, kita mempercayai, maka ini merusak akidah iman kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus saya pribadi, persiapkanlah. Bahwasanya ngerinya hari kiamat ini dalam sebuah riwayat, ketika ada orang yang mengandung, kiamat datang, dia langsung keguguran. Ada ibu yang menyusui anaknya. Ibu ini kalau sudah cinta kepada anaknya ini luar biasa cintanya. Karena hari kiamat muncul. Dia terkaget-kaget, ya Allah, tiap hari saya masih banyak berdosa. Tiap hari saya masih bergibah. Tiap hari saya masih menyepelekan perintahmu. Anak ini dibanting, lari menyelamatkan diri. Karena ngerinya hari kiamat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setiap hari kita ikrar maliki yaumiddin. Tidak secara qauliyah kita mengucap, tapi qalbiyah kita tanamkan bahwa kiamat akan benar-benar muncul di hadapan kita. Kalau sudah seperti itu digambarkan dalam Al-Quran, dikisahkan dalam Al-Hadis, dikuatkan para salafus soleh, kok kita masih khatamallahu ala qulubihi? Maka kuncinya satu, banyak beristighfar. Karena dengan istighfar akan menghancurkan dosa-dosa kita. Dan yang namanya dosa ini menutupi iman. Sehingga ketika dibacakan ayat-ayat kiamat, kalau iman itu sudah muncul karena dosa-dosa tersingkirkan, kita akan langsung refleks. Kita mungkin bisa nangis, bahkan kita bisa pingsan ketika diceritakan ngerinya, dahsyatnya hari kiamat. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.